Ayat 15. Wa ma yanzuru haula'i, dan tidaklah menunggu mereka itu kecuali satu suara saja yang tidak ada jedanya. Suara itu artinya antara suara dan mereka hancur itu tidak ada waktu di antara keduanya, langsung memberikan dampak. Ma yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha. Artinya tidaklah mereka menunggu kecuali suatu saat, suatu waktu yang itu antak yahum yang akan datang. Baghtatan, secara dadakan, secara tanpa perkiraan mereka. Faqad ja'a asyratuha, maka sungguh telah datang ciri-cirinya itu. Qadik tarobat wadanat wa azab wa azzibat. Itu sudah dekat suara-suara itu. Wa hadhihi sayhatu hiya nafhatul faza'i allati ya'murullahu Israila ayyutawwilaha. Yang mana yang maksud suara tadi itu adalah tiupan yang mengagetkan yang Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkannya secara dadakan. Fala yabqa, maka tidaklah tersisa ahadun, seseorang pun min ahli samawati, dari penduduk langit dan penduduk bumi, illa faza'un, kecuali dalam kekagetan. Illa man istasnallahu, kecuali orang yang Allah kecualikan. Ini dalam penjelasan tafsir ini, suara yang dimaksud itu adalah suara, ada beberapa pendapat ahli tafsir. Ada yang mengatakan adalah suara pertama atau tiupan pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil, itu adalah tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Seperti kita ketahui, ada tiupan sangkakala dari malaikat Israfil saat kejadian hari kiamat. Begitu tiupan itu dilakukan oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk yang di langit, semuanya mati, semuanya kaget, illa manistasnallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah kecualikan. Ya, seperti malaikat Israfil sendiri kan, dia yang trompet ya tidak ikut pada saat itu, tetapi nanti kematiannya itu di waktu yang lain. Demikian juga beberapa makhluk yang lain. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah tiupan kedua. Tiupan kedua itu adalah tiupan yang menyebabkan semua yang di alam kubur itu bangkit. Itu dibangkitkan. Itu soihata wahidah. Suara yang sekali saja. Yang disebutkan di sini malah min fawaq, tidak ada jeda, artinya begitu tiupan terjadi saat itu juga reaksi diperoleh, tidak menunggu waktu lagi. Tetapi orang-orang kafir di sini berkata, kafir Mekah yang dimaksud di sini, wahai Allah, wa qalu rabbana ajil lana, wahai Allah Tuhan kami, ajil lana, takjilkan, percepat siksaan bagian kami, siksaannya akan menimpa kepada kami sebelum kejadian hari perhitungan. Karena mereka orang-orang kafir itu ya tidak percaya akan terjadi hari perhitungan. Nggak usah nanti lah gitu. Toh kami tidak meyakini adanya hari perhitungan. Sekarang saja wahai Allah, turunkan kepada kami siksaan itu seperti apa. Ini perilaku zaman dulu dan sekarang tidak jauh beda itu. Nantang-nantang siksaan. Qabla yamil hisab, sebelum kejadian hari hisab. Rabbana ajilana kitana qabla yamil hisab. Yang maksud kit itu ada al-haddu wan nasib, bagian yang akan menimpa kepada mereka. Dengan permintaan selalu mereka meminta takjilal adabi, percepatan siksa, penyegeraan siksa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran dan surat Al-Anfal, mereka juga berkata, Allahumma in kan hadha huwa haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adzabin alim.
Wahai Tuhan kami, jika benar ini, apa yang disampaikan oleh utusan itu adalah kebenaran, min indika dari sisimu, wahai Allah, fa'amtir maka hujanilah olehmu alaina kepada kami, hijaratan dengan batu minas samai dari langit. Awitina atau datanglah kepada kami bi'adzabin alim dengan siksaan yang sangat menyakitkan itu. Di ayat yang lain juga senada dengan ayat ini yang meminta penyegeraan siksa bagi mereka yang disampaikan oleh para utusan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Itu lanjutan dari ayat-ayat di atas yang menjelaskan kisah para nabi sebelumnya. Kemudian di ayat ke-17, di sini Allah mengisahkan Nabi Daud alaihissalam. Ceritakanlah, ingatkanlah olehmu wahai Nabi, abdana hamba kami. Hamba kami, yaitu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud itu annahu kana dzal aid. Dia itu seorang yang memiliki al-aid. Al-aid itu al-quwwah. Memiliki kekuatan fil ilmi wal amali, dalam pengetahuan dan dalam perbuatan. Jadi pengetahuannya kuat, amalnya juga mantap. Ini antara amal dan ilmu itu sejalan. Yang terjadi di kita kadang-kadang berilmu sih berilmu, tapi amalnya tidak sesuai ilmunya. Banyak itu perilaku. Pengetahuannya banyak, tapi kelakuannya jauh dari pengetahuan. Nah, Nabi Daud itu tidak begitu. Kata Allah, dzal ain, satu kata dengan perbuatan. Kuat di dalam ilmu dan amalnya. Di ayat lain malah wassama banainaha bi'aidi wa innal musiun. Allah mengatakan dan langit itu kami yang bangun bi'aidin dengan aid. Nah, aid tadi itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu tangan. Tapi yang maksud di sini adalah kekuasaan, kekuatan. Digambarkan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, ubahlah dengan tangannya. Pengertian tangan itu di sini itu kata kiasan yang dimaksud adalah kekuatan kekuasaan. Kalau orang yang punya kekuasaan di sini. Nah, sehingga pengertian aid di sini juga yang maksud adalah kekuatan, kekuasaan. Nabi Daud itu begitu. Dal aid, tetapi di satu sisi innahu awwab, yaitu banyak kembali. Kembali artinya bertobat kepada Allah. Samping kuat pemahaman, pengetahuan, tetapi dia juga yang sangat kuat kembali kepada Allah. Di sini yang dimaksud al-quwwatu fit ta'ah, kuat dalam ketaatan kepada Allah. Menurut Imam Qatadah, atau Dawud alaihissalam kuwatan fil ibadah. Allah memberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam itu kekuatan dalam ibadah. Bapak kohafil Islam dan beliau itu paham betul tentang Islam. Jadi agama yang diajarkan kepada para nabi dahulu juga termasuk Nabi Daud alaihissalam adalah Islam, sama saja. Qad dzakara lana annahu alaihissalam kana yaqulu, disebutkan di sini Nabi SAW memberitahukan bahwa yang dimaksud Nabi Daud itu dzal aid, memiliki kekuatan itu dalam ibadah, dalam pengetahuan. Nabi Daud itu membagi malam itu menjadi 3 bagian. Disebutkan oleh Nabi SAW, sulusul laili, sepertiga malam beliau itu gunakan untuk karena yakulu sulusul laili, sepertiga malam digunakan untuk ibadah. Wa yasumu nisfad dahri, dan beliau itu puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun itu artinya bukan terus-terusan selama 6 bulan puasa, tapi dalam 1 tahun itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga selama setahun itu seolah-olah 1,5 tahun beliau puasa. Tapi bukan puasa terus-terusan, hanya selang sehari. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan begini. Kata Rasulullah, ahabus sholati, sholat yang paling dicintai ilallahi
terhadap Allah kepada Allah, salatu Dawuda, yaitu salat Nabi Daud alaihissalam. Wahabus siyami, dan dicinta-cintanya puasa ilallah terhadap Allah, siyamu Dawuda, itu adalah saum Nabi Daud. Bagaimana cara salat Nabi Daud dan cara saum Nabi Daud? Dijelaskan oleh Nabi, karena ada Nabi Daud itu yanamu nisfal laili. Nabi Daud itu kalau malam tidur setengah malam. Malam itu katakanlah begini, menurut kita 12 jam secara rata-rata ya, karena beda-beda tentu saja kan. Tiap musim, apalagi kalau di daerah Timur Tengah itu termasuk subtropis. Kadang malamnya itu lama, lebih dari 12 jam, kadang malamnya sebentar. Nah, kalau untuk di daerah kita, daerah tropik itu rata-rata katakanlah 12 jam gitu. Nah, setengah malam berarti 6 jam dipakai tidur. Ajar kan Mbak ya. Wa yaqumu sulusahu, dan beliau itu berdiri, artinya melakukan sholat malam sepertiga dari malam. Berarti sepertiga dari 12 jam itu 4 jam. Itu digunakan untuk melakukan sholat malam. Kemudian wayana musudusahu, beliau itu tidur lagi 1/6 malam, berarti 2 jam. Nah, kalau dilihat dari situ, 12 jam, setengahnya 6 jam dipakai tidur, kemudian 4 jam dipakai sholat malam, 2 jam dipakai tidur lagi. Jadi tidurnya 8 jam juga. Dengan catatan malamnya itu dihitung mulai jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Gitu. Bisa jadi begitu. Mungkin zaman Nabi Daud belum ada televisi, belum ada WA gitu ya, belum ada tontonan. Jadi maghrib itu sudah mulai tidur. Kalau kita tidurnya mulai paling cepat mungkin pukul 10. Nah, kalau itu digunakan jam wallahu alam itu 4 jam sebelumnya pakai apa. Kalau Nabi Daud itu 4 jam itu untuk pakai sholat begitu. Nah, dengan perhitungan rata-rata seperti itu, Nabi Daud itu begitu menggunakan sepertiga malam. Artinya kalau sepertiga malam ini masih klop dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang maksud sepertiga malam akhir, kira-kira jam 2, jam 3, kan gunakan untuk sholat malam. Nah, dengan penjelasan dari Nabi ini, tidak tiap malam tanpa tidur, tetap tidur Nabi Daud juga. Tidur dahulu, kemudian baru digunakan untuk beribadah kepada Allah dalam pengertian sholat malam. Itu yang disukai oleh Allah. Kemudian disebutkan wakana, ada juga Nabi Daud itu yasumu, beliau itu puasa yauman sehari, wayub tiru, wayab turu, dan beliau itu berbuka yauman sehari. Walayafiru idza laqo, dan beliau itu tidak pernah lari apabila bertemu musuh. Jadi di sini puasa Nabi Daud itu adalah setengah tahun, karena setiap hari itu beliau sehari puasa, sehari tidak. Itu maksimum puasa yang bisa atau yang boleh dilakukan. Tidak boleh puasa terus-terusan tiap hari. Jadi paling banyak puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau ini maka dipuji oleh Allah di sini sebagai Dzal Aid, innahu awwab. Awwab dalam pengertian banyak kembali kepada Allah melalui ilmu dan amal yang sesuai gitu. Kemudian di ayat berikutnya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna. Kami menundukkan beserta Daud itu al-jibal. Jibal itu gunung-gunung, bukit-bukit. Jibal itu jamak. Kalau tunggalnya itu Jabalun, satu gunung seperti Jabal Rohmah. Itu kan nama gunung Ar-Rohmah yang di Arafah itu. Atau Jabal Sur, Bukit Sur, itu kalau satu, tapi kalau banyak itu Jibal, gunung-gunung. Nah, di sini menurut ayat ini, Allah tundukkan gunung-gunung itu beserta Nabi Daud, karena kita tahu Nabi Daud alaihissalam itu memiliki suara yang bagus, suka melantunkan kitab Zabur sehingga mempesona terhadap makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya
pesona suara Nabi Daud itu memengaruhi gunung-gunung itu ikut bertasbih. Gunung-gunung itu. Kita sulit menerima juga mungkin secara nalar gimana itu gunung bisa bertasbih. Tapi Allah yang menyatakan begini. Gunung itu yusabbihna, bertasbih. Ya, bertasbih menurut kita itu yaitu membaca kalimat-kalimat subhanallah. Dengan pengertian subhanallah itu adalah memahasucikan Allah dari segala kekurangan yang biasa disifatkan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang kemahabesaran Allah. Subhanallah dan seterusnya, Allah dijauhkan dari sifat-sifat kekurangan. Gunung-gunung juga begitu. Itu kehebatan Nabi Daud yang Allah karuniakan kepada beliau. Kapan itu? Bil asyiyi, waktu sore-sore. Sore asyi itu adalah sore setelah asar. Jadi sore-sore menjelang maghrib, itu Nabi Daud biasa melantunkan kitab Zabur. Kitab Zabur itu ya, kalau sekarang itu di perjanjian lama itu yang disebut mazmur. Itu kidung-kidung berupa nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan suara yang indah sehingga ikut memengaruhi lingkungan sekitar termasuk gunung-gunung. Ikutan bertasbih. Suka dilantunkan sore-sore bil asyi setelah asar, pengertian asyi. Wal isyraq dan juga pagi-pagi. Nah, isyraq itu yang maksud adalah pagi-pagi setelah keluar matahari. Bukan pagi-pagi jam 6. Kita suka mengenalkan istilah sholat syuruk. Hati, sholat syuruk itu bukan pada saat matahari terbit. Karena ada hadis lain yang menyatakan dilarang sholat pada saat terbit matahari. Tidak boleh itu. Syuruk itu yang maksud di sini setelah ada pagi-pagi, setelah ada cahaya matahari. Kan ada yang sangat kuat itu 3 larangan sholat. Tidak boleh kita melakukan sholat pada saat matahari terbit, waktu yang pertama. Yang keduanya pada saat matahari mencerah persis di tengah-tengah, waktu sebelum duhur itu hati-hati. Jadi kalau masuk masjid itu sebelum waktu duhur itu ya berdiri saja dulu, tunggu sampai adzan, jangan sholat gitu. Karena itu waktu terlarang. Di samping waktu terlarang, terlarang tidak boleh menguburkan jenazah. Kemudian waktu yang ketiga itu saat matahari terbit, itu, menjelang maghrib. Jadi ada 3 waktu yang itu dilarang. Malahan nanti pendapat yang lain ada 5. Waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tidak boleh sholat lagi juga. Kecuali sholat yang ada sebabnya, seperti sholat jenazah, itu tidak masalah. Tapi kalau sholat yang tepupuguh gitu kan, sholat saja gitu, itu tidak boleh itu. Tetapi yang paling utama itu ada 3 waktu itu. Saat matahari terbit. Yang sekarang memang kita mengenal ada hadis Nabi, siapa orang yang sholat subuh, kemudian dia itu menunggu sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia melakukan sholat syuruk, setelah matahari terbit, maka seolah-olah dia itu melakukan haji, kan gitu ya. Ada hadis itu. Sehingga kita sekarang rame-rame setelah pengajian itu pada sholat. Hati-hati perhatikan sampai matahari terbit dahulu. Jangan pada saat persis terbit, tapi setelah sepenggelahan terbit. Kira-kira sepenggelahan itu dalam bahasa fikih itu qadrorumhin, kira-kira 1 tumbak. 1 tumbak itu, tumbak ya ini, tumbak kan. Jarak matahari dari tempat keluar sampai ke atas itu kira-kira mungkin 2 meteran lah. Jadi jangan saat terbit matahari sedang sunrise, itu dilarang sholat waktu sunrise. Kita nikmati saja itu. Kalau kita ada di pantai tidak boleh sholat, tapi setelah matahari kira-kira 2 meteran dari ufuk itu baru itu waktu duha. Jangan saat terbit syuruk, itu yang maksud. Karena kata-kata isyraq itu pada waktu pagi setelah ada cahaya matahari. Dikuatkan oleh hadis, hati-hati tidak boleh sholat saat terbit matahari. Nah, Nabi Daud alaihissalam melakukan itu semua pada saat petang dan pagi hari. Kita biasa punya doa-doa maksurah gitu kan, suka mendengar itu doa maksurah
yang dilakukan saat petang dan pagi hari. Nah, itu mengikuti cara Nabi Daud alaihissalam. Karena beliau begitu. Wala yafiru idza laq. Dan Nabi Daud itu tidak pernah lari apabila bertemu musuh. Tidak pernah melarikan diri dari peperangan, dihadapi selalu. Itu kemudian di ayat penjelasan berikutnya, wa kadzalika kanat at-thair tusabbihu bitasbihi. Demikian juga itu burung-burung. Burung ikut bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud, dengan zikir maksurah tadi. Tarjih dan dengan istirja-nya Nabi Daud. Istirja itu dalam bahasa kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata itu menyatakan bahwa kita itu kembali milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu kata-kata yang sangat tinggi sebetulnya. Punya makna sangat luas. Yang kalau di kita suka agak disempitkan maknanya itu apabila ada orang meninggal saja kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sehingga kalau kita ada orang tiba-tiba berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang mati kan gitu. Padahal tidak sekedar itu kata-kata istirja itu. Itu adalah pernyataan yang sangat luas tentang bahwa kita itu milik dan akan kembali kepada Allah. Sehingga kalaupun ada apa-apa, kembalikanlah semuanya kepada Allah. Idza murrabi at-tayru wa huwa sabihun bil hawa, itu burung-burung yang sedang terbang di atas itu, di udara itu, mereka juga tasbih, bertasbih. Fasami'ahu wa huwa yatarannamu bil qiraatiz zabur. Mereka itu, burung-burung itu mendengar lantunan yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam, sehingga mereka pun ikut-ikutan bertasbih. Dan dalam di surat An-Nur juga disebutkan bahwa memang burung-burung itu tidak sembarang terbang, tetapi apa yang dilakukan bisa saja sedang bertasbih juga. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, begitu dalam surat An-Nur. Masing-masing makhluk itu sudah tahu bagaimana tata cara sholat dan tasbihnya. Sehingga bisa jadi itu burung yang sedang pagi-pagi yang suka kita pelihara itu suka bersuara bagus, itu sebetulnya suara tasbih. Hanya kita tidak mengerti bahasa burung. Suka diadakan lomba burung itu perkutut, sebetulnya yang dilantunkan itu tasbih. Mana yang paling bagus suaranya itu dihargai yang paling mahal kan. Sebetulnya tasbih, hanya kita tidak ngerti. Kita yang sedang ngadu burungnya aja pada saat sholat asar, sholat duhur, hari-hari aja tidak melakukan sholat atau sholatnya dinantikan gitu kan. Padahal yang sedang dikicaukan burung itu adalah ucapan-ucapan tasbih. Hanya kita tidak ngerti bahasa burung, bahasa makhluk. Begitu juga ayam pagi-pagi subuh itu berkokok, itu sebetulnya mungkin adzan juga itu. Menyuruh kita bangun, tapi kita malah menikmati tidur. Ayam itu sudah bangun kan dengan suara-suara itu. Hanya sekali lagi kita tidak mengerti bahasa burung. Tetapi menurut Allah itu semuanya kanatit tayru tusabbihu tasbihi. Burung itu juga bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud. Dan sekarang juga tidak hanya mengikuti Nabi Daud saja, menurut surat An-Nur, sekarang pun begitu makhluk-makhluk yang lain. Termasuk, saya kira mungkin gunung meletus, nanti Pak ya, begitu geologi, itu juga mungkin satu kepatuhan sebuah gunung terhadap perintah Allah. Meletuslah sekarang. Itu adalah patuh terhadap perintah Allah. Kemudian terjadi gempa dan sebagainya, itu karena perintah Allah mengikuti perintah dari Allah itu. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada manusia supaya melakukan haji misalnya, melakukan ibadah-ibadah yang lain, terhadap makhluk-makhluk yang lain juga Allah memberikan perintahnya. Karena di ayat surat Sabar disebutkan begini, ya jibalu awwi bima huwa thair. Itu perintah Allah. Hai gunung-gunung, kembalilah kepadaku beserta daun. Demikian juga dan burung-burung. Jadi Allah memerintah untuk melakukan ketaatan itu bukan hanya kepada makhluk manusia, tapi kepada gunung dan burung-burung juga. Mereka taat patuh terhadap Allah. Kemudian An Ibnu Abbasin
dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas, annahu sesungguhnya balaghahu telah sampai kepada Ibnu Abbas, anna ummahani, sesungguhnya Ummu Hani ini adalah putri Abu Thalib, sehingga sepupu Nabi ini. Zakarot menceritakan itu Ummu Hani, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW yauma fathi Makkah, pada saat Futuh Mekah tahun ke-8 Hijrah, beliau sholat ad-duha, sholat duha samaniya rokaatin sebanyak 8 rakaat. Ola berkata Ibnu Abbas, qad donantu, aku telah menduga, anna li hadhihi saati sholatan, bahwa sesungguhnya untuk waktu ini ada sholat. Yaqulullahu, Allah berfirman, yaitu yusabbihna bil asyiyyi wal isra. Jadi bertasbih pada waktu petang dan waktu pagi. Nah, menurut Ibnu Abbas, isyraq tadi, bertasbih tadi, di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, salah satunya melalui sholat duha. Lakukanlah sholat duha, itu bagian dari yusabbihna wal isyraq. Kalau bil asyiyyi, ya tasbih pada saat petang hari dengan sholat asar. Tapi kalau isyraq, itu bertasbih memasukkan Allah melalui sholat duha. Karena diceritakan di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat pada waktu pagi berupa sholat duha sebanyak 8 rakaat. Itu yang dilakukan Nabi. Tetapi kalau kepanjangan 8 rakaat, kita bisa 2 rakaat saja. Kemudian di ayat berikutnya, wasyadadna mulkahu, dan kami perkokoh kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam itu. Ja'alna lahu mulkan kamilan min jami ma yahtaju ilahi al-muluku. Kami jadikan bagi Nabi Daud itu mulkan kamilan, kerajaan yang sempurna. Min jami ma yahtaju, dari segala apa yang beliau butuhkan terhadap kerajaan ini, terhadap serangan raja-raja yang lain. Nah, kita ketahui Nabi Daud alaihissalam itu, beliau itu sebetulnya salah seorang prajurit waktu itu. Ada 2 raja besar saat itu, ada Raja Jalut, ada Raja Tolut. Kalau Raja Jalut itu adalah pembangkang kafir kepada Allah, kalau Raja Tolut itu adalah raja yang beribadah kepada Allah, yang baik. Nah, Nabi Daud alaihissalam itu berada di salah seorang prajurit tentara di kerajaan Tolut. Saat itu Nabi Daud alaihissalam memang punya keahlian untuk sebagai tentara itu, keterampilan dengan cara ketepel. Kalau istilah zaman dulu manjanik, bisa ngetepel lawan sehingga bisa langsung mati. Mungkin sekarang itu sniper, penembak jitu lah gitu. Tapi tidak pakai bedil gitu kan, pakai ketepel. Dan zaman itu mah belum ada bedil gitu kan. Nah, beliau Nabi Daud alaihissalam itu berhasil bisa membunuh Raja Jalut sehingga bisa dikalahkan, karena sebelumnya itu terjadi perang yang berkepanjangan antara Tolut dengan Jalut itu. Nanti ada dalam ceritanya David and Goliath. Nah, itu kan itu David and Goliath itu maksudnya Nabi Daud dengan Raja Jalut. Akhirnya bisa memenangkan peperangan Tolut itu berkat kelihayan salah satunya tentara itu, Nabi Daud alaihissalam bisa membunuh itu Raja Jalut. Nah, kemudian setelah Tolut meninggal dunia, Nabi Daud alaihissalam didaulat menjadi raja pengganti Raja Tolut. Nah, kerajaannya itu karena dipenuhi dengan keberkahan dari Allah, karena beliau juga ada seorang Nabi Rasul, dan tadi dia itu memiliki ilmu yang tinggi dan mengamalkannya itu, maka Allah mengatakan wasyadadna, kami perkokoh kerajaannya itu. Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan di sini, karena yahrusu bi kulli yamin arba'atu alafin. Nabi Daud alaihissalam itu setiap hari dijaga, punya pasukan pengamanan, mungkin kalau sekarang pasukan pengamanan. Setiap hari itu sebanyak 4.000 pasukan. Pas pampresnya mungkin kalau sekarang kira-kira itu. Selalu dijaga. Dan seterusnya. Kemudian
Wa atainahul hikmah. Kami berikan juga kepada Nabi Daud al-hikmah. Nah, al-hikmah yang maksud di sini itu al-fahmu wal aqlu wal fatonah. Allah berikan kepada Nabi Daud itu al-fahmu, kepahaman. Jadi kepahaman, pengetahuan yang demikian dipahami secara dalam. Wal aqlu, dan diberi kecerdasan, wal fatonah, dan juga kepintaran Nabi Daud alaihissalam. Memang Allah diberi. Dan kita ketahui kan Nabi Daud alaihissalam itu dari Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang yang cerdas-cerdas. Sampai sekarang juga kan. Itu yang para tokoh dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia ekonomi dan sebagainya, kebanyakan orang Yahudi itu. Tokoh-tokohnya itu. Albert Einstein itu Yahudi itu. Dan Adam Smith, tokoh ekonomi juga adalah Yahudi. Nabi Daud alaihissalam waktu itu memang Allah beri kepintaran. Beliau juga bagian dari orang-orang Bani Israel. Atau sekarang disebut Yahudi itu. Allah beri kecerdasan seperti itu. Tetapi dengan keimanan yang mantap, kuat. Wal hikmatu wal adlu. Diberi pengetahuan yang mendalam dan juga keadilan. Dan beliau itu selalu memegang kebenaran. Di sini selain diberikan hikmah juga wapaslah khitab. Paslah khitab itu mampu memilih, memilah sehingga membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Kira-kira yang dimaksud di sini bil kalami wa bil hukmi, bahwa al-pastu kemampuan untuk memilah, memilih, bil kalami dalam pembicaraan, wa bil hukmi dan di dalam hukum. Nah, kemudian di rangkaian ayat berikutnya, wahal ataka nabaul hosmi, adakah cerita yang datang kepada wahai Nabi, cerita orang yang bersengketa, berselisih, yang mendatangi Nabi Daud. Ittasawaru mihrab, pada saat itu orang yang bersengketa itu sebetulnya di sini pihak lah gitu mungkin. Pihak-pihak yang bersengketa jumlah bisa saja 2, bisa juga lebih dari 2. Karena berikutnya itu tasawwaru itu jama. Pada saat mereka naik ke mihrab. Nah, mihrab itu kalau dari sisi bahasa artinya hirob, dari kata hirob itu lemparan. Lemparan, sehingga mihrab itu tempat melempar. Tempat melempar. Nah, kemudian dalam pengertian kita mihrab itu adalah ini kan tempat imam. Itu disebut mihrab. Atau dahulu tempat mihrab itu tempat ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud. Karena di mihrab itulah dengan melakukan ibadah, zikir, tasbih kepada Allah, itu seolah-olah dia melempar setan. Gitu kan. Maka disebut mihrab, tempat melempar setan. Nah, dalam bahasa kita sekarang ini, mihrab itu adalah tempat imam ini kan. Tetapi yang dimaksud zaman Nabi Daud itu adalah sebuah kamar, sebuah tempat di mana Nabi Daud di situ melakukan sejumlah ibadah khusus kepada Allah yang berupa ada benteng, ada dindingnya yang tinggi. Karena diceritakan di sini intasawwarul mihrab, pada saat orang-orang yang bersengketa itu naik ke mihrab itu, ke benteng itu. Indakhalu ala Dauda papazia minhum. Pada saat masuk mereka itu, maka Nabi Daud papazia terkaget-kaget loh. Tiba-tiba ada orang mencungkul di dindingnya itu kan. Wallahu alam mungkin tidak ada atapnya. Bisa jadi begitu karena di sini papazi aminhum. Nabi Daud alaihissalam dalam keadaan kaget. Inna makana dzalika annahu kana fi mihrabihi wa huwa asyrabu makanin fi darihi. Tempat yang paling dimuliakan di rumah Nabi Daud. Artinya itu memang khusus tempat ruang ibadah yang dibuat oleh Nabi Daud khusus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa kana qad umiru alla yadkhula alaihi ahdun dalikal yaum. Padahal pada saat itu Nabi Daud itu sudah memerintahkan tolong saya jangan diganggu karena sekarang mau berada di dalam mihrab. Tiba-tiba ada orang yang muncul gitu kan. Maka disebutkan dalam bahasa Quran ini fafazi'a. Itu sama dengan bahasa yang tadi. Pada saat trompet ditiup, fafazi'a kaget. Kagetnya itu sangat yang bisa menimbulkan ketakutan. Kan pada saat trompet ditiup oleh malaikat Israfil itu menyebabkan kekagetan kepada orang-orang juga. Nah, kaget yang dimaksud menggunakan istilah fazi'ah di sini yang bercampur ketakutan.
Nah, Nabi Daud juga digambarkan begitu. Karena Nabi Daud alaihissalam waktu itu memesan supaya jangan ada yang mengganggu di mihrabnya, tiba-tiba muncul. Maka kaget sambil ketakutan Nabi Daud alaihissalam. Tetapi mohon dibedakan takut seorang Rasul dengan takut kita. Beda, Pak. Takut seorang Rasul itu bukan dalam pengertian takut terhadap dirinya, ada yang bisa membahayakan dirinya, tidak seperti itu. Kan? Ada dalam bahasa Quran itu dua istilah, ada khosyah, ada khauf. Kalau khosyah itu ya takut seperti tadi, takut dengan hal-hal, takut harga dirinya jatuh misalnya, takut dengan ular gitu kan. Nah itu takut yang memang umumnya manusia begitu, wajar. Dan takut itu biasa-biasa saja. Takut khosyah yang paling tinggi itu adalah takut kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang punya khosyah terbaik pada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berpengetahuan. Itu khosyah yang baik, takut kepada Allah. Ada istilah keduanya khauf. Kalau khauf itu juga arti dalam bahasa kita sama, takut juga. Tapi takut yang dimaksud di sini bukan secara fisik. Takutnya itu ya seperti tadi, khawatir agama ini ada yang merusak sehingga nanti tidak dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itu ada ketakutan seperti itu. Takut yang lebih tinggi barangkali itu sifatnya. Nah, Nabi Daud kira-kira papazia di sini takut seperti yang khauf ini. Papazia minhum. Kemudian terjadi perselisihan di antara orang-orang tadi itu. Disebutkan dalam ayat ini dua golongan, bahwa ba'duna ala ba'din, satu telah mengkhianati terhadap yang lainnya. Jadi dua pihak yang bersengketa berselisih, fahkum bainana bil haqqi, wahai Daud, berilah hukuman, berilah putusan di antara kami dengan kebenaran. Wala tusydid, dan jangan kau menjauh gitu kan. Maksudnya tadi karena Nabi Daud alaihissalam itu ya tiba-tiba pecengkul di atas itu, orang itu, Nabi Daud itu seolah mau menghindar, takut terjadi apa-apa, bisa saja dilakukan perbuatan yang tidak diharapkan itu Nabi Daud, sehingga agak menghindar. Nah, di sini kata orang itu, jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya minta putusan kepadamu. Tunjukkan kami, wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkanlah kami ke selurus-lurusnya jalan. Nah, diceritakanlah masalahnya. Ini ahi saudaraku. Kata orang yang satu, katakanlah B, dia menceritakan si A ini saudaraku, dia memiliki 99 kambing, ya. Aku hanya satu kambing. Dia yang punya 99 kambing itu minta supaya kambing yang satu di aku ini dikembalikan kepada dia sehingga dia jadi genap 100. Padahal aku hanya satu saja. Sudah satu diambil, jadi aku jadi tidak punya. Seolah-olah ini hawak dimahkan gitu. Sudah punya 99 masih ingin yang satu. Tetapi bahasa yang digunakan di sini kata-kata akhi, saudaraku kan. Walaupun bersengketa mengadukan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Ini seseorang yang mengadu kata Daud, tapi tetap masih dalam batas-batas kesopanan menggunakan kata-kata akhi, saudaraku, wahai Nabi Daud gitu. Tidak ditunjuk-tunjuk dengan cara yang tidak sopan, tapi menggunakan bahasa yang masih wajar. Itu yang diperlihatkan. Nah, kemudian kata Nabi Daud, laqad dolamaka bisu alina jadika. Engkau A, tadi yang punya 99 kambing itu, kamu itu kok heran, udah punya 99 kambing, minta kambing yang satu lagi dari orang yang si B ini kan itu, sehingga kau genaplah jadi 100. Nah, itu komentar Nabi Daud begitu langsung mengomentari gitu ya. Kemudian menurut ayat di sini disebutkan, dan memang kebanyakan dari khulato, orang-orang yang saling bergaul, perserikatan, persekutuan atau kepengurusan lah di dalam perserikatan itu memang kebanyakan seperti itu. La yabgi
Ya begitu artinya kedurhakaan, mengkhianati lah maksud di sini. Suka keluar dari kesepakatan itu kan. Dalam sebuah rapat ada kesepakatan, tapi nanti di luar rapat bertindak di luar kesepakatan. Kira-kira begitu, bugoh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu biasa dipegang. Orang-orang yang punya iman dan beramal soleh suka memegang komitmen, memegang kesepakatan. Orang yang tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Allah itu suka walaupun sudah disepakati dalam sebuah pertemuan. Ini menceritakan perilaku manusia zaman dahulu sampai sekarang tidak jauh beda. Sama saja begitu perilakunya. Itu menurut Nabi Daud alaihissalam. Tetapi waqalilum mahum, sedikit sekali orang yang punya komitmen itu. Karena yang beriman dan beramal saleh juga orangnya sedikit. Itu tidak banyak orang yang suka pegang komitmen itu. Menurut Nabi Daud alaihissalam. Wadonna Dawudu, dan Nabi Daud alaihissalam pada saat itu menduga bahwa kamilah Allah telah memuji dia. Fastaghfara rabbahu, maka akhirnya memohon ampun itu Nabi Daud alaihissalam kepada Allah. Karena apa? Di sini kalau kita perhatikan ayat ini, Nabi Daud alaihissalam itu pada saat itu menerima dua pihak, kemudian Nabi Daud hanya mendengar dari satu pihak. Jadi tadi yang bercerita itu si B saja, tanpa mendengar dahulu bagaimana keluhan dari pihak si A. Langsung Nabi Daud memberikan, ya di sini seolah-olah bukan putusan, barangkali komentar saja itu ya. Komentar bahwa, loh kok kenapa udah punya 99 kambing kok minta yang satu lagi itu. Hanya mendengar dari B tanpa mendengar dari A. Padahal seharusnya dengar dua pihaknya. Kalau membuat putusan itu atau membuat membuat sebagai hakim maksudnya lah. Hakim itu dengar pihak yang menggugat dan yang tergugat bagaimana, baru dibuat keputusan. Nabi Daud alaihissalam itu tidak mendengar pihak si A waktu itu. Nah, kemudian seolah-olah di sini Allah yang menguji dia, itu ingin tahu bagaimana cara Nabi Daud memutuskan perkara itu. Sehingga pada saat itu Nabi Daud berasa bersalah, ya Allah tidak mendengar dua-duanya. Saya hanya memutuskan dengan mendengar satu pihak saja. Akhirnya di sini disebutkan fastaghfara rabbahu. Nabi Daud memohon ampun kepada Tuhannya, wa kharra awanab, dan dia tersungkur, terjungkal gitu kan. Kharra itu tersungkur lah gitu. Beliau ruku. Nanti ada yang menyebutkan bahwa rokian di sini sajidan, sujud. Sehingga nanti menurut para ulama ayat ini termasuk ayat sajdah. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, ini ayat sajdah. Maksudnya, kalau kita mendengar atau membaca ayat ini, disunahkan sujud tilawah. Tapi tadi kita tidak sujud tilawah, karena kagok mungkin. Sebetulnya disunahkan. Tetapi sekali lagi, kedudukannya sunnah, tidak wajib. Kalau kita ada kesempatan, sujud tilawah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Silakan. Tapi menurut Imam Syafi'i ini tidak termasuk ayat sajadah. Wa ghafarna, maka kami ampuni itu Nabi Daud dari perbuatan tadi, karena memang Nabi Daud itu adalah lazulfa, sungguh dekat. Orang yang itu tadi sering kembali kepada Allah sehingga hubungan dengan Allah demikian dekat. Dan sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah. Kemudian di ayat terakhir di sini saya kira ini lewat, di ayat terakhir saja, waktunya sudah. Ya, Bang. Ya, Bang. Ini ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan. Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau itu khalifah. Sedikit ini agak menarik ayat ini. Perihal khalifah. Karena berkaitan dengan saat ini. Nah, kita pernyataan bahwa Allah telah mengangkat khalifah di dalam Quran itu ada dua buah ayat. Ayat pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 30.
Kalau itu saat Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini menjadikan engkau, wahai Adam, sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian di sini, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah. Ada beda cara Allah menunjuk Nabi Adam dan Nabi Daud. Kalau menunjuk Nabi Adam, itu kata-katanya itu Allah menggunakan ini, sesungguhnya aku. Jadi Allah langsung menunjuk Nabi Adam. Ini ja'ilun, aku, sesungguhnya aku. Jadi istilahnya mutakalim wahdah. Kalau dalam istilah ilmu nahwu itu. Berbicara sendiri saja. Sesungguhnya aku ini. Tapi kalau di sini, inna, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah. Apa sebab? Karena waktu Nabi Adam dijadikan khalifah oleh Allah, saat itu manusia belum banyak. Ya baru Nabi Adam alaihissalam. Sehingga hanya Allah yang menunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Tetapi saat Nabi Daud alaihissalam ditunjuk khalifah, itu sudah banyak umat manusia saat itu, yaitu tentara Tolut lah paling tidak. Yang saat ini kita katakan itu Bani Israel. Nah, penunjukan Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di sini menggantikan Raja Tolut juga melalui proses yang menyertakan manusia saat itu. Sehingga Allah menggunakan inna, sesungguhnya kami. Yang terlibat itu bukan hanya Allah, tetapi juga manusia yang ada saat itu, paling tidak rakyat atau tentara di kerajaan Tolut saat itu. Jadi melibatkan banyak pihak. Itu yang dimaksud ada beda. Nah, kemudian kata-kata khalifah itu di dalam Quran memiliki dua makna. Ada jamaknya itu ada kholaif, ada khulafa. Kalau kholaif, nanti di ayat yang lain digunakan itu istilah kholaif. Jadi khalifah itu satu khalifah. Khalifah itu secara bahasa artinya pengganti. Secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini pengganti untuk memakmurkan muka bumi. Untuk mengemban amanah Allah. Sehingga dalam hal ini bisa mengandung pengertian setiap makhluk atau setiap manusia itu adalah khalifah, khalifatullah fil ardh. Karena memang mengemban perintah Allah untuk beribadah di muka bumi ini. Secara individu-individu kita itu adalah sebagai khalifah. Tetapi jika itu dikaitkan dengan jamaknya khulafa, itu tidak saja per individu, tetapi itu adalah penguasa yang di dalamnya itu memiliki wilayah tertentu, kemudian juga ada kekuasaan kehakiman, hukum harus memutus di antara manusia itu. Yang kita sebut dalam istilah khulafaur rasyidin misalnya gitu ya. Khulafaur rasyidin itu jamak dari khalifah rasyidin. Itu para sahabat yang memperoleh petunjuk atau para pengganti Nabi pada awal-awal sejarah Islam. Itu kita sebut khulafaur rasyidin. Khulafa itu adalah jamak dari khalifah. Sehingga kalau khulafa itu diterjemahkan seorang khalifah yang di dalamnya punya kekuasaan politik dan ada wilayah yang dikuasainya dan di dalamnya ada rakyat dan harus menjalankan kebijakan. Tentu kebijakan apa yang harus dijalankan? Kebijakan yang menunjuk dia sebagai khalifah. Siapa di sini? Yaitu Allah. Tetapi seperti setelah manusia banyak sampai zaman ini, tentu tidak secara spesifik Allah yang menunjuk, melibatkan juga proses manusia. Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, tentu melibatkan rakyatnya. Maka Allah menggunakan kata-kata inna kami. Tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan. Sama seperti dalam pada saat Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, nahnu kan itu, nazzalna yang menurunkan Quran. Kita tahu di situ tidak saya sendiri kata Allah yang menurunkan Quran, karena Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga yang menurunkan Quran itu tidak hanya Allah, tapi melalui proses keterlibatan makhluk. Salah satunya malaikat Jibril. Maka Allah menggunakan kata-kata kunna.
nahnu, gitu kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami yang memelihara Quran. Nah, saat memelihara Quran ini, tentu Allah yang memelihara, tetapi kita juga umat Islam termasuk bagian yang ikut memelihara Quran dengan cara menghafal, mempelajari, itu juga adalah kontribusi kita pada saat memelihara Quran, sehingga dalam ayat tadi Allah menggunakan kata-kata wa inna lahafidun, dan sesungguhnya kami, tidak aku. Nah, di sini juga sama, kata-kata inna, sesungguhnya kami yang menjadikan engkau sebagai khalifah karena melibatkan masyarakatnya saat itu. Di sini pengertian khalifah yang dianugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu harus memiliki fil ardi, ada wilayah di muka bumi. Kemudian juga di situ ya ada khalifahnya sendiri orang itu. Dan nanti harus ada keterjalinan antara fungsi khalifah dan wilayahnya tadi. Untuk apa? Menjalankan hukum-hukum Allah. Sehingga di sini fahkum, maka hukumilah bainan nasi, antara manusia itu bil haqi, dengan kebenaran. Wala tattabil hawa, dan janganlah engkau mengikuti ego pribadi. Ini bagi pemimpin ini. Petunjuk dari Allah terhadap Nabi Daud saja begitu. Jangan mengikuti ego pribadi, maunya sendiri. Tapi ikutilah tatanan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Paling tidak di sini tentu berdasarkan hukum-hukum Allah. Yang diterjemahkan dalam bentuk juklak, petunjuk pelaksanaan secara teknis itu, tetapi itu bersumber dari hukum Allah. Ikuti itu, patuhi. Jangan mengedepankan ego. Ini petunjuk Allah yang demikian elegan dan egaliter, saya kira, ayat Quran ini. Karena apa? Kalau mengikuti ego pribadi itu, fayudillah an sabilillah, bakal menyesatkan dari jalan Allah, bakal mengpar dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terlempar, tersesat dari jalan Allah itu ada siksaan yang sangat berat disebabkan mereka melupakan, tidak memperhitungkan akibat pada hari perhitungan.